أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saudaraku-saudaraku semua, insyaallah kita lanjutkan kajian kita melalui media telepon ataupun melalui internet. Kita akan membahas lanjutan kitab Al-Jawabul Kafi, masih berkenaan tentang doa. Kita tahu bahwa doa dalam pembahasan awal kita termasuk obat yang amat mujarab untuk setiap penyakit. Dan kita tahu juga Al-Quran adalah sumber dari itu semua. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai penawar. Ya, dia diturunkan melainkan sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Dan kita tahu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang tidak pernah luput doa dalam kesehariannya. Beliau adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Orang yang paling banyak meminta kebaikan kepada Allah. Orang yang paling banyak meminta perlindungan dari keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan bahasan tentang doa ini. Beliau mengatakan, wal ad'iyatu wat ta'awudzatu bimanzilatis silah. Doa-doa baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau doa yang baik yang memang kita utarakan langsung meminta kepada Allah, baik dengan lafaz bahasa Arab atau bukan, dengan bahasa kita masing-masing, itu kedudukannya sama seperti senjata. Dan kita tahu senjata itu pun seandainya ingin melihat asar, melihat pengaruhnya, itu juga siapa yang memegang senjata itu? Karena seandainya melihat senjata cuma tajamnya saja, atau mungkin kalau tembakan, pistol, brand dan semacamnya, kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak ahli dalam memegang senjata dan memakainya, tentu ini tidak akan ada pengaruhnya yang besar, tidak akan ada taksir. Sehingga doa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga mungkin saja seandainya kita yang membaca dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membacanya, tapi kita sendiri adalah orang yang lalai, tidak paham apa yang kita ucapkan, yang mengambil dari Al-Quran atau sunnah berupa doa-doa. Atau mungkin kita juga adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang banyak. Maka ini seperti orang yang memegang senjata tapi tidak ahli. Ketika dia mungkin saja ingin melukai musuhnya, maka belum tentu musuhnya bisa dibahayakan dengan senjata yang ia pegang, karena dia tidak ahli, atau mungkin gampang dilumpuhkan oleh musuhnya, sekalipun senjata itu terlihat tajam atau canggih. Begitu pula doa. Seseorang membaca doa-doa dari Al-Quran atau sunnah, Al-Quran dan sunnahnya
doa yang kita ambil dari Al-Quran dengan Sunnah, tajam doanya, bagus. Tapi karena kita yang membacanya, dan mungkin saja kita banyak memakan yang haram, dan kita tidak pandai memahami apa yang kita baca, maka ini kurang dari pengaruh doa itu. Doa yang kita baca, doa seseorang yang baca, mungkin saja pengaruhnya sangat sedikit untuknya. Atau mungkin sama sekali tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu, digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, وَمَتَى تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَخَلَّفَ التَّأْثِيرُ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ صَالِحٍ أَوِ الدَّاعِي لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فِي الدُّعَاءِ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنَ الْإِجَابَةِ لَمْ يَحْصُلِ الْأَثَرُ. Seandainya salah satu dari yang tiga tidak terpenuhi, maka pengaruh doa pun sangat-sangat terasa tidak ada. Sangat terasa tidak ada. Seperti seseorang yang berdoa, ya contohnya kita, ya, dalam diri kita tidak ada kebaikan. Kita selalu melakukan kemaksiatan, bahkan mungkin memakan harta-harta yang haram seperti riba, atau mungkin memakan makanan yang haram, yang diharamkan oleh agama, atau mungkin kita sebagai orang yang berdoa, ketika mengucapkan doa-doa ini, antara hati dengan lidah tidak sesuai. Mulutnya berkata, tapi hati lalai. Apa yang dia katakan, dia tidak memahami. Bahkan pikirannya melayang-layang, tidak sesuai apa yang dia sedang ucapkan. Atau mungkin di situ ada yang menghalangi diijabahnya doa. Mungkin saja dia memakai pakaian yang haram, atau tempat yang memang dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram, atau penghalang-penghalang yang lain yang doa bisa ditolak, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lam yahsulil athar, tidak ada pengaruh doa ketika kita atau seseorang membaca doa tapi tidak mencukupi syarat yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Oleh karena itu, seandainya doa ada pengaruh, ada hasil, dan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita harus mengumpulkan tiga hal yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi. Yang pertama, diri kita. Haruslah diri kita adalah orang yang melakukan amalan-amalan saleh terlebih dahulu sebelum berdoa. Sehingga Rasulullah SAW ketika hendak berdoa, ya apalagi perkara-perkara yang sangat-sangat membingungkan beliau, perkara yang besar, beliau biasanya mengawali dengan amalan saleh seperti salat terlebih dahulu. Atau mungkin beliau bersedekah terlebih dahulu. Atau beliau bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, dengan asma'ullah al-husna. Dan itu banyak sekali. Ya. Seperti baginda Rasulullah SAW, sering beliau memuji-muji Allah sebelum beliau meminta apa yang beliau hendak minta. Dengan kalimat ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus, yang berdiri sendiri. Atau mungkin dengan kalimat ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemurahan. Dan pujian-pujian yang lain, baru beliau kemudian meminta apa yang akan beliau minta. Baik ingin memenangkan peperangan,
atau beliau ingin dibebaskan dari berbagai macam tekanan orang-orang kafir, atau beliau menginginkan sahabat-sahabatnya selamat, dan macam-macam. Dan begitu pula, seandainya kita ingin diterima doa kita, didengar dan ada asar, ada pengaruh dari doa kita, yang kedua adalah ketika kita berdoa, jangan lalai, jangan lengah, jangan tidak paham dengan apa yang kita ucapkan dari doa-doa kita. Seandainya kita meminta kepada Allah, Allahumma arhamni, maka kita memahami apa yang kita baca. Ya Allah, sayangi saya, rahmati saya. Allahumma rzuqni, ya Allah, berikan rizki kepada saya. Jadi antara hati dengan mulut sesuai. Yang dia ucapkan, dipikirkan di dalam hatinya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Masya Allah. Ini adalah syarat kedua, seandainya doa ada pengaruh, ada hasil. Sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah seandainya ingin doa kita memiliki asar, pengaruh, dan ada terasa betul efek dari doa kita, ya tentu yang baik, ya, efek baik, atau efek positif, adalah jangan sampai ada penghalang antara doa kita, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu ketika Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki setelah salat dia mengangkat tangannya kemudian berdoa. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana akan diijabah doanya? Sedangkan dia memakan dari sesuatu yang haram. Beli baju pun dari yang haram. Bagaimana akan diijabah doanya? Sedangkan semuanya penuh dengan yang haram. Baju boleh beli dari yang haram. Ya, tentu dengan transaksi yang haram. Begitu pula makanan, menghasilkan uangnya juga dari yang haram. Fana yustajab, kata Rasul, bagaimana bisa diijabah? Sedangkan di situ ada mani', ada penghalang, ya, antara doa dia dengan diterimanya doa dia, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga memberikan gambaran bahwa ada ucapan-ucapan orang yang amat cerdas yang menjelaskan tentang doa. Bahwa doa itu adalah ibadah. Dan doa juga sebagai obat untuk kita. Baik doa yang meminta kebaikan ataupun doa yang meminta perlindungan dari berbagai macam keburukan. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan, wa inna du'a la yanfa'. Doa itu akan selalu memberikan manfaat kepada orang yang berdoa. Sehingga hendaknya seseorang tidak putus dengan doa. Setiap harinya dia meminta doa kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan dunia dan akhiratnya, dan meminta perlindungan dari siksa neraka. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga doa adalah termasuk sebab. Ya, doa ini adalah perbuatan yang akan menghasilkan sesuatu, sama seperti orang lapar, kemudian ketika dia makan, maka laparnya akan hilang. Sama seperti orang yang sedang haus, kemudian dia minum, maka hausnya akan hilang insyaallah. Begitu pula orang yang sedang butuh sesuatu, maka kuncinya adalah janganlah dia menyandarkan urusannya kepada manusia. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia bersandar kepada Allah. Karena seorang mukmin pasti dia akan meyakini apa yang Allah firmankan. Allah as-samad. Allah adalah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Allah tempat bersandar. Sehingga seseorang yang menyandarkan semua urusannya kepada Allah, maka dia tidak akan merugi. Dia akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun itu bentuknya ujian, Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Dan dia akan menjadi orang-orang yang dicatat sebagai orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu,
Doa ini termasuk bagian dari sebab-sebab Allah akan menentukan kebaikan kepada seseorang. Karena kita tahu bahwa Allah mentakdirkan seperti lapar. Tetapi Allah pun mentakdirkan ketika seseorang makan, dia akan kenyang. Sama seperti Umar bin Khattab ketika akan mendatangi Syam, kemudian Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat yang lain mendatangi Umar di perbatasan supaya Umar tidak masuk ke Syam ketika wabah sedang menjangkit di situ. Kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang akan memasuki Syam. Sebagian mengatakan tetap masuk, sebagian menahan, jangan. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah?" Kemudian Umar mengatakan, "Saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Dan ini adalah sebuah usaha. Sama seperti mungkin musibah yang sedang menjangkit ya di semua negeri, termasuk negeri kita. Orang dilarang berkumpul, dan ini adalah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat supaya tidak tertular penyakit. Tidak tertular dengan penyakit-penyakit yang sedang ya tren lah di seluruh dunia. Ya, corona ini. Subhanallah, tabarakallah. Oleh karena itu, termasuk doa. Doa ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu kebaikan atau keburukan. Nah, ketika kita berdoa, maka seandainya keburukan, kita ingin meminta kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa doa ini adalah obat penyelamat agar kita tidak terkena keburukan, agar kita dijauhkan dari keburukan dan didekatkan dari hal-hal yang menguntungkan dan kebaikan. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi orang yang paling pandai di umat ini, ya, orang yang paling tahu tentang Allah dan Rasulnya dan paling pandai dalam masalah perkara-perkara agama. Ya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul ya melaksanakan sebab-sebab dan syarat-syarat dan juga adab-adabnya. Bagaimana mereka ingin bahagia, mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana mereka ya ingin mendapatkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat mereka, mereka pun melakukan syarat-syaratnya ingin mendapatkan itu semua. Dan mereka pun melakukan etika atau adab-adab ingin mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Lihatlah Umar bin Khattab. Ya, beliau ketika ingin ya membebaskan atau menaklukkan Rum, Persia, beliau ketika mengutus tentara-tentaranya, beliau mengatakan apa? Lastum tunsaruna bikathratin wa innama tunsaruna minas sama. Kalian ini ditolong bukan karena banyaknya jumlah kalian. Kalian bisa memenangkan peperangan bukan karena jumlah yang banyak. Tapi sesungguhnya kalian dibantu, dimenangkan dalam peperangan kalian, itu adalah dari yang di langit. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan bahwa saya tidak memikirkan diterima atau tidak doa saya. Tapi yang saya pikirkan bagaimana saya berdoa memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang pun ketika berusaha jangan memikirkan hasilnya dulu. Yang terpenting adalah dia bekerja secara maksimal, setelah itu dia berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan dari pekerjaannya.
Jangan memikirkan hasil terlebih dahulu. Begitu pula dalam berdoa. Kata Umar bin Khattab, saya tidak memikirkan apakah Allah akan mengijabah atau tidak. Yang terpenting adalah saya berdoa, saya meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang berdoa, Allah sudah menjanjikan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, tentu aku akan mengabulkan apa yang kalian minta. Apa yang kalian seru kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan diijabah atau tidak. Yang terpenting adalah kita menyeru kepada Allah, meminta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, termasuk saya katakan, ya, tentang wabah ini. Hendaknya kita jangan memikirkan apakah kita selamat atau tidak dari wabah ini. Yang penting adalah kita meminta perlindungan dari penyakit ini agar tidak menimpa kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran tentang manfaat doa. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab, sesungguhnya aku ini amat dekat dengan mereka. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia memang berdoa kepadaku, kata Allah. Allah menawarkan kepada kita, seandainya ingin mendapatkan kebaikan, angkatlah tangan kita kepada Allah dan meminta apa yang kita akan minta. Dan seandainya kita meminta perlindungan dari berbagai macam keburukan, termasuk penyakit yang sedang mewabah di tempat kita ini, musibah yang sedang menimpa seluruh penjuru dunia ini, angkatlah tangan kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari penyakit yang luar biasa ini. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasul mengatakan, ya, agar kita mau mengangkat tangan kita, atau mungkin di dalam sujud kita, kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dan meminta perlindungan dari keburukan, Rasul sampai mengatakan seperti ini, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Siapa orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka. Ini adalah penawaran dari Allah. Bahkan sedikit keras. Ya. Dan salafus saleh ketika musibah datang, ketika wabah taun datang, mereka ya berdiam di dalam rumah-rumah mereka, mereka lebih dahsyat daripada berjamaah. Mereka tadarru, merendahkan diri kepada Allah, sampai-sampai ada salafus saleh digambarkan, ya, istrinya mengatakan tentang dia bahwa dia sudah tidak butuh kami, dia tidak butuh istrinya lagi. Saking apa? Saking banyaknya beribadah kepada Allah dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan doa dan yang lain-lain, agar terhindar dari musibah atau wabah yang menjangkit di kala itu. Hendaknya kita meminta dan banyak terus meminta kepada Allah agar kita diberikan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Karena doa adalah termasuk perbuatan yang amat dicintai Allah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah mencintai para hamba-hambanya berdoa, hamba-hambanya Allah yang selalu meminta kebaikan-kebaikan kepadanya, meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu orang yang banyak berdoa dan tentu juga melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya, Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka. Allah akan ridha kepada mereka. Dan Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd yang beliau catat,
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Anallah la ilaha illa ana, idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha, wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad." Kata Allah dalam hadis qudsi, aku adalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Jika aku ridha kepada manusia, baik perorangan ataupun satu penduduk yang banyak dalam satu negeri, dalam satu tempat, baraktu, maka aku akan berkahi mereka. Dan tidak ada habisnya keberkahan. Dan jika aku marah kepada seseorang atau kepada satu penduduk yang banyak di satu negeri, la'antu, maka aku akan laknat mereka. Dan laknatku itu bisa sampai 7 dari keturunan-keturunannya. Subhanallah, tabarakallah. Lihatlah dalam hadis qudsi ini, para ikhwan, bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada seseorang, maka akan diberkahi orang itu dan keturunan-keturunannya dan orang-orang yang mungkin jadi keluarganya, tetangganya. Kenapa? Karena Allah mengatakan keberkahanku tidak akan ada habisnya. Keberkahanku terus akan mengalir kepada orang yang Allah ridhai, yang Ia ridhai. Oleh karena itu, hendaknya kita berdoa, karena ini adalah perbuatan yang sangat diridhai Allah. Bahwa Allah, sekali lagi kata Rasulullah, kalau orang yang nggak pernah minta kepada Allah, Allah marah. Sebaliknya, kalau kita banyak meminta Allah, Allah senang kepada kita, Allah ridha. Dan sekali lagi, kalau Allah sudah ridha kepada kita, kepada seseorang, subhanallah, Allah janji diberkahi orang itu, akan diberikan kebaikan-kebaikan, dan tidak akan ada habisnya keberkahan Allah. Dia diberikan, istrinya diberikan, karena dari suaminya yang terus mencari keridhaan Allah, selalu berdoa, memanjatkan kebaikan-kebaikan kepada Allah, dan meminta perlindungan dari keburukan kepada Allah. Tapi sebaliknya, jika aku marah kata Allah, maka aku akan laknat mereka. Dan laknatku bisa sampai 7 turunan. La ilaha illallah. Laknatku kata Allah bisa sampai ke 7 turunan. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauh dari laknat Allah, dari kebencian Allah. Karena kalau Allah sudah benci, apapun yang kita usahakan ingin mendapatkan kebaikan, susah. Tidak akan ada kebaikan. Tentu kita bisa mengambil ibrah dari musibah ini. Dikala orang-orang kafir begitu khawatir dan ingin lari dari kematian, tentu seorang muslim ketika datang wabah seperti ini, mereka akan tetap tenang. Justru ini adalah momen bagaimana mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyaknya waktu luang yang mereka miliki. Hendaknya mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah dan banyak meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, dan banyak beribadah kepada Allah. Ketika musibah datang seperti ini, orang-orang mukmin makin yakin bahwa setiap apa yang Allah tetapkan, Allah tentukan, musibah sekecil apapun, mereka sulit untuk menangani. Apalagi yang musibah mereka anggap besar. Tapi orang beriman, Masya Allah, mereka yakin bahwa ini ada rahmat untuk kami. Bahkan Rasul mengatakan seandainya orang yang terkena taun, maka dia diberikan pahala syahid di akhirat, akan mendapatkan pahala syahid. Bayangkan, wahai para ikhwan, bagaimana Rasulullah SAW menenangkan kepada kita semua sebagai orang-orang beriman. Ya, kita tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan.
Karena hakikatnya setiap musibah, bencana yang datang kepada seorang mukmin untuk supaya orang-orang mukmin itu mendekatkan diri kepada Allah, agar banyak meminta ampun kepada Allah. Dan seandainya mereka pun mungkin ditakdirkan mati dengan adanya musibah atau wabah, mereka dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan pahala syahid kelak di hari kiamat. Bagaimana tidak bahagia? Bagaimana tidak menjadi rahmat untuk kita? Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalu Allah Subhanahu wa taala mengiringkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di mana orang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka harus banyak-banyak beramal dengan amalan saleh yang sesuai aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kata Imam Syafi'i, seandainya Quran hanya Al-Asr saja turun, maka itu sudah cukup. Karena coba kita lihat dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr." Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Bukankah ini harus dengan amal? Seandainya kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal. Sehingga Allah pun mengiringi balasan tentu dengan syarat-syaratnya juga. Ketika seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan kesombongan, beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, tapi ternyata ketika mereka membangkang, apa yang mereka terima? Kita lihat saja contoh di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-A'raf 166. Al-A'raf 166. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Maka ketika mereka melakukan kesombongan terhadap apa yang dilarang oleh Allah, terhadap apa yang dilarang oleh Allah, mereka malah menabraknya, mereka malah melakukannya dengan sikap mereka yang sombong. Qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami berkata kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan ini adalah kasus Bani Israel yang melanggar perjanjian di hari Sabtu. Allah memerintahkan mereka untuk salat di hari Sabtu, tapi mereka malah meninggalkan salat. Dan mereka melakukan kesombongan-kesombongan. Akhirnya Allah balas dengan apa? Di dunia mereka diazab menjadi kera. Dan dalam jangka 3 hari mereka musnah, mati semua bergelimbangan di rumah-rumah dan di tempat-tempat mereka bekerja. Nasallallahu alaihi. La ilaha illallah. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebencian Allah, kemudian akhirnya Allah berikan keburukan disebabkan perbuatan mereka berupa azab. Seperti dicontohkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in." Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, kami tenggelamkan mereka semuanya di lautan. Itu seperti kaumnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Musuhnya Bani Israel, yaitu Fir'aun. Dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Mereka membuat Allah murka, akhirnya Allah hukum mereka dengan ditenggelamkan di laut. Dan semuanya tidak yang tersisa.
semuanya tewas, semuanya mati. La ilaha illallah. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an dengan amalan-amalan buruk kemudian dihukum di dunia maupun di akhirat. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an Al-Maidah 38. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Dan pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan dengan apa yang mereka telah perbuat. Ini adalah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan adanya hasil itu dari perbuatan-perbuatan. Ya, hasil yang baik ya dari perbuatan yang baik. Adanya hasil yang buruk dari perbuatan yang buruk. Seperti Allah Subhanahu wa taala bagaimana ya menjanjikan kepada umat manusia. Seperti dalam ayat Al-Qur'an ayat keempat. Surah Al-Ahzab ayat 35, surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini ayatnya panjang saya hanya motong saja. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim dan ya, muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya, dan seterusnya sampai kalimat wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sampai akhirnya, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan, Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Dan banyak ayat-ayat yang semacam ini. Allah menjanjikan kepada umat manusia dimanapun mereka berada, di negeri manapun mereka, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya satu penduduk, satu negeri yang penduduknya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit maupun bumi. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, bertakwa dan melakukan amalan-amalan saleh. Oleh karena itu, sekali lagi, Quran dari awal sampai akhir itu jelas menjelaskan bagaimana adanya balasan, baik balasan yang baik ataupun yang buruk, balasan yang menguntungkan atau yang merugikan di dunia ataupun nanti di akhirat, itu tentu dengan sebab. Dengan adanya amal, dengan adanya perbuatan-perbuatan. Bahkan hukum dunia dan akhirat, maslahatnya dunia dan akhirat, dan rusaknya dunia dan akhirat, itu semua dilandasi adanya sebab-sebab dan amalan-amalan. Oleh karena itu, seandainya kita ingin selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, lakukanlah sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Berdoa, dan itu adalah termasuk yang sudah kita bahas panjang lebar. Ya. Sehingga semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Ya, seandainya kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita ya mungkin saja ya rezeki kita di awal sempit, tapi karena kita banyak berusaha dan berdoa kepada Allah, kemudian dilapangkan oleh Allah. Ini adalah sebuah takdir. Sehingga kita tidak boleh pasrah tanpa ada usaha. Ya, pasrah tanpa ada usaha, dan ini adalah kebodohan. Seseorang cuma pasrah saja tidak ada usaha, ini adalah sebuah kebodohan. Ya, karena manhaj jalan yang benar adalah ada usaha baru diiringi dengan memasrahkan seluruhnya kepada Allah atau disebut tawakal. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di kesempatan
malam hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita, penyemangat untuk kita, terlebih lagi mungkin musibah yang sedang melanda ya seluruh negeri kita, ya, dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lain, bahkan negeri-negeri kafir pun, ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan semangat kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun mungkin di dalam rumah-rumah kita, ya, dan jangan lupa selalu memanjatkan doa kepada Allah ya dalam kebaikan-kebaikan dan meminta perlindungan juga kepada Allah dari keburukan-keburukan untuk kita dan umumnya kepada untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya mungkin kalau ada dialog dipersilahkan ya Pak ya. Mungkin saya akhiri dulu kajian saya, silahkan diulas lebih dalam lagi dalam sesi tanya jawab. Silakan. Tafadhol. Oke, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Kepada bapak-bapak yang mau tanya, nanti akan saya allow untuk unmute dengan sendirinya. Silahkan yang mau tanya bisa klik di ini untuk bisa bicara. Nanti baru langsung tanya ke Pak Ustadznya langsung ya. Silahkan. Siapa nih mau nanya duluan? Jangan bareng-bareng. Kan? Siapa duluan dah? Pahin duluan dah. Oke deh. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau sedikit tanya ya, karena ada beberapa hal yang akhir ini menjadi ini kita bersama ya, concern kita bersama. Salah satunya adalah terkait dengan ada istilah kita untuk mekanisme ke masjid atau musola bisa sholat berjamaah, tetapi dengan melakukan social distancing seperti layaknya kayak masuk di bank gitu. Nah itu apakah dimungkinkan atau tidak? Karena mengingat udah 3 minggu ya kita nggak sholat Jumat kan, itu apa dimungkinkan gitu loh, kita ada kayak social distancing kayak masuk di bank. Karena kemarin saya masuk ke bank itu mereka bisa gitu loh, jadi tempat bangkunya dipisah ya, lalu ya ada mekanismenya lah, masuk seperti tes termometer segala macam, atau kita masuk rumah sakit. Nah itu kan juga ada mekanismenya seperti itu kayak di rumah sakit Hermina. Nah mungkin itu aja dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkenaan masalah wabah mungkin ya di saat-saat ini, bahwa untuk sholat ya di masjid atau di musola ketika berjamaah, apalagi ketika Jumat mungkin ya orang lebih ramai lagi, apakah bisa dilakukan seperti di orang-orang masuk ke bank ya, atau yang lainnya, dijaga jarak ya, dijaga jarak, apakah bisa seperti itu ya? Mungkin para ulama-ulama ya, ini baik dunia ataupun ulama di kita ya, menganjurkan untuk menjaga jarak. Apakah boleh seperti itu beribadah ketika berjamaah? Jawabannya ketika memang ada mudarat, ada bahaya ketika berdekatan, maka boleh. Hukumnya boleh, sekalipun mungkin menyalahi sunnahnya. Sekalipun itu menyalahi sunnahnya. Kalau memang ada bahaya, ada mudarat ketika berdekatan, maka diperbolehkan untuk saling berjauhan, menjaga jarak. Tapi tetap melaksanakan apa yang dianjurkan seperti berjamaah atau melakukan salat Jumat tanpa harus meninggalkan. Begitu. Kemudian ya kalau kami pribadi, kalau tempat saya pribadi, ya tetap ada jaga jarak, tetapi alhamdulillah sampai sekarang ya salat Jumat di kami ya masjidnya besar dan bisa menampung ratusan orang, ya mungkin 3 kali lipat dari Al-Fatah ya gitu ya. Masjid Al-Fatah. Ya. Nah itu tetap kami melaksanakan salat Jumat, bahkan ya
jarak itu tidak seperti digambarkan harus 1 meter 1 meter, tidak. Kami tetap berdekatan, cuma mungkin tidak menyentuh, saling menyentuh ya kaki atau badan gitu ya. Dan kami sampai sekarang alhamdulillah tidak putus untuk sholat Jumat, dan bahkan sholat jamaah pun alhamdulillah kami tetap lakukan itu. Sehingga kaum muslimin di sini ketika mereka dekat dengan masjid, bahkan kajian dengan saya pun tidak dihentikan, sama sekali tidak dihentikan. Ya, alhamdulillah mereka lebih tenang, menyikapinya pun lebih lebih pasrah kepada Allah, dan tidak melulu memikirkan ya yang seperti apa yang diberitakan sekarang lah ya tentang wabah corona ini. Mereka tetap saja berjualan pun tidak ada kendala, dan kehidupan pun ya seperti biasa-biasa saja, alhamdulillah. Karena ketika mungkin para asatidnya atau mungkin terlalu banyak melihat media, seolah-olah genting sekali masa-masa sekarang ini. Subhanallah, tabarakallah. Tapi kami menyikapinya ya karena biasa-biasa saja, termasuk saya pribadi ya anggapannya ya jaga saja kebersihan ya, dan orang-orang sakit tidak perlu ikut berjamaah dan sholat di masjid ya, terutama juga di waktu Jumat. Ya, itu saja himbauannya. Alhamdulillah sampai saat ini di Kecamatan Citerep belum ada yang terkena dalam berita-berita ya di Kabupaten Bogor, Kecamatan Citerep ini alhamdulillah belum ada, alhamdulillah. Dan kami sendiri saya katakan sekali lagi menanamkan akidah yang keyakinan yang ya mendalam ya berkenaan ini, karena ini kan perkara gaib. Kalau perkara gaib ini ada atau tidak ada, orang takut gitu ya. Beda dengan sesuatu yang zahir seperti macan, singa dan semacamnya. Ya. Adapun hadis yang menjelaskan larilah kamu dari wabah atau taun ya, seperti kamu lari dari singa, ya tentu penjelasannya bukan orang yang sehat yang lari. Seperti ketika ada singa pun bukan kitanya yang lari, tapi bagaimana ya singa itu dikandangi, selesai urusan. Orang-orang nggak perlu harus lari-lari kejar-kejar singa, tapi tinggal tangkap singanya, ditaruh gitu kan, selesai. Orang-orang sehingga menjadi aman dan tenang. Begitu pula tentang masalah wabah. Kalau orang yang sakit jangan keluar. Ya sekarang apalagi kan ketika wabah ini mereka diawasi. Kalau yang sudah terdeteksi positif maka mereka tidak boleh keluar. Mereka ditangani, diisolasi di rumah sakit kan. Itu sudah cukup sebetulnya. Sehingga tidak perlu menduga-duga, ya, tidak perlu menduga-duga ini orang sakit atau tidak, orang sakit atau tidak. Jadi kalau perkara-perkara yang gaib hendaknya sekali lagi memasrahkan diri kepada Allah dan yakinlah kepada Allah. Ya. Yakinlah kepada Allah bahwa tidak ada yang menular. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, la adwa, tidak ada penularan. Ya, tidak ada penularan. Karena ketika seorang takut kepada hal yang gaib seperti corona ini, virus seperti ini ya, itu akan merusak fisiknya dan merusak juga agamanya. Ini berbahaya sekali. Ya. Kenapa? Ya contoh saya katakan sekarang ini, orang di Al-Fatah saja, di Al-Fat ya. Orang lain, orang luar ini jarang yang masuk juga kan ya. Tapi tetap saja mau melaksanakan sholat ini was-was terus, takut terus gitu kan, ya jangan-jangan nih orang habis bepergian bawa penyakit katanya dan segala macam. Ini berbahaya sekali, ya akan bisa menghancurkan agamanya juga gitu ya. Ya ini akan bisa menghancurkan agamanya juga ketika ibadah was-was terus. Ya akhirnya ya ketika ibadah was-was kan berbahaya sekali. Belum lagi juga menyakiti fisiknya karena orang yang ya, seperti kita lihat di negeri-negeri kafir, jumlah orang yang mati katanya banyak betul, ribuan. Ya. Kenapa? Karena orang kafir memang tujuan hidupnya adalah dunia. Mereka ingin lari dari kematian, padahal kematian tidak bisa. Ya, mereka lari dari kematian. Ya. Sehingga jumlahnya ketimbang negeri-negeri kaum muslim, mereka jumlahnya besar sekali. Sekalipun sudah bahasanya sudah dikarantina semua di rumah masing-masing gitu kan. Tapi tetap saja kematian tinggi sekali gara-gara virus corona ini. Kenapa? Karena tadi ketika orang khawatir yang berlebihan akan
apa? Menghilangkan kekuatan tubuh mereka sendiri. Jangankan tentang penyakit, ya. Jangankan tentang penyakit, saya gambarkan ketika seorang bermasalah dengan keluarganya kemudian dipikirkan saja itu bisa jatuh sakit. Apalagi tentang masalah penyakit yang dipikirkan, tentang masalah wabah. Ketika seseorang, saya katakan, berlebihan takut ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan merusak fisiknya dan merusak agamanya. Jadi baik. Ya, adapun ketika seseorang menjaga jarak yang kalau memang itu mudarat ya dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita di sini di Indonesia, itu silahkan. Kalau saya pribadi hendaknya sih tidak meninggalkan hendaknya tidak meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah, karena ini juga memberikan efek positif kepada kita. Ya, ketika berjamaah Jumat ini memberikan efek positif ketika kita masih di masjid, Masya Allah, memberikan efek positif yang luar biasa, kekuatan ya yang luar biasa untuk kita. Termasuk saya pribadi di tempat saya tetap berjamaah, sehingga tidak ada orang yang bicara corona, takut corona, biasa-biasa saja dianggap. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Cukup ya, Pak ya? Mungkin begini Pak, karena kan kalau penyakit corona ini memang ada istilahnya carrier ya, jadi pembawa ya. Jadi mungkin dia sendiri secara virusnya masih bisa, imun tubuhnya masih bisa, tapi dari orang kalau ketemu sama orang, nah orangnya itu yang bisa kena sama penyakitnya. Jadi mungkin yang kita takutin justru malah kita merasa sehat, padahal kita membawa penyakit tersebut gitu. Jadi kalau ikut salat berjamaah, bisa saja kita bisa menularkan ke yang sehat beneran, dan itu mungkin kondisi fisiknya kurang bagus, sehingga bisa mengancam nyawanya, kemungkinan seperti itu. Iya, makanya kalau dalam Islam kan sekali lagi ditekankan, di samping tahun itu wabah itu bisa menular, tapi di satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menguatkan akidah keyakinan kaum muslimin, la adwa, tidak ada penularan kecuali dengan izin Allah. Ya mungkin secara medis seperti itu, tapi kita punya Allah. Kita yakin kepada Allah bahwa tidak ada yang menular kecuali dengan izin Allah. Dan setiap kebaikan itu akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Ya, ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan menolak keburukan yang akan datang kepada kita. Begitu. Termasuk ketika wabah ingin menjalar, maka hendaknya seorang harusnya, kalau saya pribadi, lebih mendekatkan diri kepada Allah, di samping juga menjaga kesehatan kita, kekuatan tubuh kita. Seandainya kita sakit, jangan keluar dan bergaul dengan orang lain, apalagi ke masjid, itu juga perlu dijaga, gitu kan. Tapi sekali lagi untuk orang-orang yang sehat, tetaplah mereka ya di samping menjaga kebersihan, tawakal kepada Allah, dan ibadah-ibadah itu jangan ditinggalkan. Kalau saya pribadi berprinsip seperti itu. Kenapa? Ketika seorang masuk ke dalam masjid, ketenangan itu luar biasa. Berbeda masuk ke dalam rumah mereka. Seandainya mereka sholat berjamaah, ketenangan itu luar biasa. Berbeda dengan sholat di rumah masing-masing. Bukankah menjalan ke masjid-masjid Allah berjamaah itu adalah kebaikan? Dan semua kebaikan akan menolak keburukan dari kita, insya Allah. Jangan berpikir sebaliknya. Jangan berpikir sebaliknya. Kalau berpikir sebaliknya, ya sudah selesai. Ya, seandainya wabah ini terus dipikirkan dan saya gambarkan ya, ketakutan berlebihan, orang yang sudah mati pun sudah ini sekarang diyakini bisa menularkan, masih menularkan. Sampai-sampai mereka ditolak di kuburan-kuburannya masing-masing. La ilaha illallah. Ini efek negatifnya luar biasa. Sehingga MUI pun harus turun tangan untuk menjelaskan. Kalau didiamkan bisa jadi ya mungkin kejahatan-kejahatan, ditolak kuburan di sini karena takut masyarakat tertular, dia akan menjalan terus. Ini kan berbahaya sekali ya untuk akidah kaum muslimin terutama ya. Baik. Terima kasih Pak kalau gitu Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Pak Nurul Huda, silahkan Pak Nurul Huda. Assalamualaikum Ustaz. Kok gelap Pak? Nggak kelihatan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mau nanya,
Ya. Malah lagi gelapin Ustaz. Mau nanya Ustaz tentang doa, mau nanya tentang doa sujud sahwi Ustaz. Karena kan banyak macamnya nih yang sering Ustaz. Adakah bacaan doa sujud sahwi yang sahih? Itu aja Ustaz, syukron. Wafan. Halo Baik. Ustaz. Ya. Sujud sahwi itu adalah Halo, sujud kita Ustaz. lupa ya. Ya. Ustaz, Ya. Ustaz. Nah, baru kelihatan Bapak. Tadi gelap. Iya Ustaz. Silakan Ustadz dijawab perihal Baik. apa namanya sujud Iya. sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali ya, sebelum salam atau sesudah salam. Ya. 2 kali sujud, dan bacaannya yang sahih adalah seperti bacaan sujud dalam sholat. Kalau Bapak biasa membaca Subhana Rabbiyal A'la, maka baca 3 kali. Dan ketika Bapak biasa membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maka baca itu juga 1 kali atau 3 kali. Dan kemudian duduk seperti duduk di antara 2 sujud dan membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya 2 kali. Dan kemudian sujud lagi. Bacaannya sama seperti sujud sholat. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian kalau belum salam, ucapkan salam. Kalau sujud sahwinya sesudah salam, maka tidak usah membaca salam lagi. Nah itu dia yang. Jadi tidak ada bacaan sujud sahwi selain itu, selain dalam sholat. Ya seperti mungkin ada yang mengajarkan Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Itu tidak sahih. Syukron Ustaz. Sama. Silahkan bapak-bapak yang lain kalau ada pertanyaan. Ustadz Halim, silakan Ustadz Halim. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di suasana seperti ini, biasanya kan suka ada amalan-amalan utama dibandingkan amalan-amalan biasa yang dilakukan di menyikapi situasi wabah seperti ini. Itu kurang kira-kira apa ya Pak Ustadz itu? Ya, kita belajar dari doanya Nabi Ibrahim ketika genting dibakar. Apa ucapan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak kalimat itu. Kalau zikir ya. Zikir ya Pak Ustadz ya. Dan juga kalimat seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika masuk ke perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak kalimat itu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Perbanyak kalimat itu. Oke. Perbanyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salawatan gimana Pak Ustadz? Salawatan? Salawat tentu juga perbanyak. Itu enggak wabah pun perbanyak itu ya. Salawat. Terutama di hari Jumat gitu. Di samping Baik. doa
doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika adanya wabah kan, penyakit-penyakit menular. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami was sayyi'il asqam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari penyakit belang dan gila, lepra, dan penyakit-penyakit buruk. Oke, Pak Ustadz. Terima Ustadz. kasih, Pak Ustadz. Yang apa namanya yang doa tadi itu bagusnya dibaca di waktu apa Pak Ustadz? Apakah bisa dibaca pada waktu sujud kah Ya. atau sebelum setelah apa namanya yang tahiyat akhir tapi sebelum salam itu atau gimana sebenarnya yang paling afdol? Afdolnya di waktu sujud. Di waktu sujud. Oke Ustadz, terima kasih. Yo Bapak-bapak, ada lagi nggak? Mumpung Ustadznya online. Pak Samsuri, silakan Pak Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Videonya bisa dinyalain Pak Samsuri, biar kelihatan Ustadznya. Tafadhal Pak Samsuri. Iya. Masih mau nyalain video kayaknya Ustadz, biar interaktif. Oh gitu. Tapi sepertinya Pak Samsuri manggil asisten. Nah, Pak Iskandar silahkan kalau mau tanya. Videonya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ada mendengarkan Pak Ustadz mengatakan doa yang diterima itu ada kaitannya dengan introspeksi pada kita masing-masing, diterima tidaknya. Baik dari rezeki yang diperoleh, itu yang dimakan, atau pakaiannya, atau apa. Pertanyaan saya satu nih Pak Ustadz. Andai kata masih ada juga terkait dengan masalah riba, apakah itu faktor penghalang terhadap permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seandainya seseorang melakukan riba dan masih ada keterkaitan mungkin ya harta, pakaian, rumah dengan riba, ya tentu ini adalah termasuk penghalang ya dari doa-doa kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah. Ya, dan itu pun tergantung dari ya ribanya besar atau tidaknya gitu kan. Karena ada kalanya seseorang juga ketika melakukan riba, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berniat tidak ingin mengulanginya lagi. Dia berniat tidak ingin mengulanginya lagi. Maka bisa jadi dengan taubatnya Allah mengampuninya dan Allah mencintainya dan Allah mengabulkan doanya insyaallah. Jadi begitu. Atau mungkin mengabulkan tapi tidak sepenuhnya. Karena sekali lagi ya yang menghalangi kita itu adalah ya secara umum adalah dosa-dosa kita. Yang menghalangi doa kita dan kita mendapatkan kebaikan adalah akibat dari dosa-dosa kita. Ketika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita insyaallah. Dan dosa kita pun akan dihapus ya sedikit demi sedikit tergantung dari amalan-amalan saleh kita. Insyaallah. Termasuk ketika kita melakukan riba, maka seandainya ya kita tidak menginginkan adanya musibah atau bencana datang kepada kita disebabkan dosa kita, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dan meminta supaya musibah itu dijauhkan dari kita insyaallah. Dan insyaallah kalau sudah taubat, Allah akan menerima taubat seseorang. Ya siapapun itu selagi
ya nyawanya tidak dikerongkong lagi gitu ya. Seperti itu. Baik. Ustadz sebentar, andai kata begini Pak Ustadz, taubat itu kan salah satunya kita melakukan sholat. Ya ini ada yang bilang nggak ada hadisnya lagi. Ada sholat taubat atau sholat permohonan ampun yang biasanya dilakukan istilahnya sebelum kita tidur lah. Gitu salah satunya sunnahnya itu yang saya tahu ya Pak Ustadz, mohon koreksi. Itu pun dilakukan gitu, tapi masih ada istilah kalau saya bilang sisa-sisa laskar pajang gitu, tersisa itu masih ada gitu, belum terselesaikan. Itu seperti apa itu Pak Ustadz? Sementara taubat itu kita minta gitu, terus dari waktu ke waktu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon pengejawantahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Gambaran bahwa sekali lagi ya, salat taubat sebetulnya kalau khusus untuk salat taubat sebetulnya dalam hadis itu adalah siapa orang yang berwudu ya, setelah melakukan dosa kan, kemudian dia menyempurnakan wudu, kemudian dia salat 2 rakaat ya, dan dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jadi sekali lagi salat ini apakah dinamakan salat taubat? Ya nggak mesti niat salat sunat taubat, salat apapun itu. Ketika seorang habis melakukan dosa, kemudian dia berwudu, jadi dia niat salat sunnah wudu. Ya, kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah dari dosanya. Insyaallah Allah hapuskan dosa. Dan hadis ini memang hadis hasan, dihasankan oleh para ulama. Begitu kan? Hadis ini derajatnya hasan. Begitu. Dan sekali lagi, apakah salat kalau ada orang meyakini itu adalah salat sunnah taubat dan niatnya salat sunnah taubat harus dilakukan setiap malam? Enggak mesti begitu. Nggak mesti begitu. Dan memang tidak setiap kebaikan kita termasuk salat-salat kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu ya. Nggak harus niat salat sunnah taubat pun begitu. Bahkan orang yang setelah berwudu dia salat sunnah wudu maka diampuni dosanya. Insyaallah begitu. Ya. Yang terpenting adalah ada kemauan seseorang ketika mungkin riba, dia ingin menuntaskannya. Dia ingin menuntaskannya. Ya. Baik dengan dicicil atau mungkin langsung sekaligus dia bayarkan. Dicicil atau sekaligus dia bayarkan. Karena di dalam riba tidak mutlak riba semua kan, pasti ada pinjaman kita ya, pokoknya yang harus dibayar kan gitu. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi ketika seseorang belum tuntas, maka cepatlah dia tuntaskan. Syukur-syukur kalau Bapak ada uang rezeki yang banyak, langsunglah tuntaskan dan jangan kembali lagi melakukan transaksi riba. Itu saja. Baik rumah, mobil atau yang lain. Karena syarat dari diterimanya taubat adalah berniat tidak kembali lagi kepada perbuatan salahnya. Begitu. Itu syarat diterimanya taubat oleh Allah. Begitu. Oke, sekarang Pak Sumsuri ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita berdoa yang dijawab Allah salah satunya antara adzan dan iqamat, apakah boleh kita berdoa selain dari doa adzan tadi, kita berdoa yang lain sambil mengangkat tangan, Pak Ustadz? Iya. Jadi di antara azan dan iqamah, setelah azan misalkan Allahu Akbar dan sampai la ilaha illallah, dan ada doa azan ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah dan seterusnya ya. Kemudian setelah kita membaca kalimat itu ya, mungkin saja kita ya salat sunnah qabliyah gitu kan. Ya kan? Sebelum iqamah dilaksanakan kan? Nah, disitulah kita banyak berdoa kepada Allah. Sebelum qomat dilaksanakan oleh muadzin, ya banyaklah kita berdoa di situ. Baik sebelum sholat sunnah qabliyah atau setelah sunnah qabliyah. Intinya belum iqamah lah, gitu ya. Dan mengangkat tangan. Atau ketika kita sujud di sholat sunnah qabliyah, perbanyak di situ, ya. Karena itu adalah waktu yang mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah kalau orang yang berdoa di antara azan dan iqamah.
Berarti adzan selesai, iqamah belum dikumandangkan, belum dilaksanakan oleh muadzin, nah disitulah kita perbanyak doa. Makanya pentingnya ya memberikan waktu dari adzan ke iqamah itu agak lama. Pentingnya supaya orang-orang yang sedang di masjid atau mungkin sholat sunnahnya di rumahnya, mereka banyak berdoa kepada Allah. Karena ini adalah waktu mustajab, waktu yang sangat diijabah oleh Allah. Gitu. Baik. Jelas Pak Sabzuri ya? Ya, Pak. Iya. Dan perbanyak kalimat ketika musibah ini, ya hasbunallah ni'mal wakil, banyak, perbanyak saja dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Baik. Oke, Pak Ustadz, boleh saya tambahin pertanyaannya Pak Samsuri, Ustadz? Pak Ustadz? Ya. Boleh nambahin pertanyaannya Pak Samsuri. Jadi begini, kalau di Qobliyah maghrib atau sholat-sholat yang lain, itu kan ada yang sunnah muakkad, ada yang muakkad aja. Misalkan kayak sebelum maghrib. Nah, ini kalau dilihat dari yang tadi dengan berdoa yang sebelum sebelum qomat, itu kan lebih abdul mana sebenarnya, kita mengerjakan sholat 2 rakaat atau langsung kita berdoa aja di antara itu gitu. Kalau yang ghair seperti sebelum maghrib atau sebelum asar atau sebelum isya, ya. Kalau waktunya panjang, maka hendaknya dia salat ya ghair muakkadah atau salat sunnah tapi tidak muakkad ya, seperti sebelum isya, sebelum maghrib dan sebelum asar. Kalau waktunya panjang, diberikan waktu panjang, salat qobliyahnya dulu. Tapi kalau seperti maghrib dikasih waktu pendek, lebih baik langsung berdoa. Setelah azan dia berdoa. Tidak perlu sholat sunnah dulu kalau memang dikasih waktunya pendek. Ya, langsung berdoa sampai si muadzin iqamah. Kalau dikasih waktunya pendek, ya begitu. Tapi kalau dikasih waktunya panjang, maka hendaknya dia qabliyah sekalipun bukan muakkad. Tetap dia qabliyah dan kemudian dia berdoa kepada Allah, karena ini adalah waktu yang mustajab gitu. Waktu yang sangat diijabah oleh Allah doa-doa kita. Kalau waktunya pendek, umumnya di waktu maghrib biasanya dia, lebih baik banyak berdoa kepada Allah. Kalau waktunya pendek. Gitu. Oke, jazakallah Ustaz. Pak Munawwar, silakan. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawwaroh. Alhamdulillah bisa join di acara pengajian ini karena diundang adik saya Pak Nugroho. Ada dua yang ingin saya coba tanyakan atau diskusikan dengan Pak Ustadz. Yang pertama berkaitan dengan wabah ini, kan ada anjuran dari pemerintah, bahkan orang lagi nikahan pun dibubarin. Yeah. Nah, sebenarnya yang harus kita sikapi bersama, kita sebagai orang Muslim kan wajib mendukung apa yang diupayakan oleh pemerintah, apa yang disarankan oleh pemerintah. Bahkan pasti ada satu alasan yang harus kita pahami bersama, kenapa kita ini tidak boleh berkumpul. Semua itu didasari dengan sebuah penelitian ilmiah bahwa penyakit ini bisa ditularkan karena kontak antar manusia. Kita paham memang bahwa menjadi kewajiban kita untuk memakmurkan masjid, dan menjadi kewajiban kita untuk menghidupi masjid.
Nah, pemerintah mungkin hanya menghimbau, kita kan pengen bersama-sama segera menyelesaikan masalah wabah ini. Nah, apakah alangkah baiknya kita mengikuti anjuran dari pemerintah itu, sehingga kita mengurangi kontak antar manusia. Bahkan penelitian terakhir dari WHO, orang yang sehat pun ternyata bisa membawa virus corona tanpa menunjukkan gejala yang nyata. Nah, pada saat hari ini kita semua tidak pernah tahu apakah kita ini pembawa virus atau tidak. Sehingga alangkah baiknya kita ini tidak menularkan kepada orang lain, yaitu dengan cara membatasi kontak dengan orang lain. Saya yakin apabila rakyat Indonesia ini sepakat dengan arahan dari pemerintah, yaitu mengurangi kontak dengan orang lain, maka saya yakin akan sedikit orang yang bisa ditemui akibat kena coronavirus ini. Kenapa sekolah pun sekarang diberhentikan? Hampir semua fakultas sekarang diberhentikan. Itu juga dalam rangka mencegah pertemuan orang, antar orang. Kuncinya di situ, Pak. Jadi seperti kita ketahui kalau Bapak baca berita juga, bahwa di Wuhan itu 3 bulan orang yang keluar rumah itu dihukum. Akibatnya sekarang tidak lebih dari 3 bulan Wuhan sekarang sudah berangsur-angsur berkurang jumlah orang yang tertular. Memang saya sepakat bahwa semua yang terjadi itu karena takdir Allah. Tapi kita kan tetap harus melakukan ikhtiar. Saya takut kalau anjuran pemerintah ini tidak diikuti oleh semua rakyat Indonesia, maka COVID ini tidak akan pernah selesai. Kami takut akibat yang berdampak kepada masyarakat. Saya sekarang sudah banyak menemui teman-teman Gojek tidak dapat order. Di beberapa daerah tukang becak sudah tidak dapat order. Ini akibat karena memang orang tidak diperbolehkan keluar. Namun akibat dampak yang sangat nyata bahwa banyak rakyat yang sekarang tidak bisa makan. Hari ini perusahaan saya berhenti, karyawan saya berhentikan di rumah karena saya takut mereka tertular corona. Itulah upaya ikhtiar kami yang kami menginginkan dengan segera bagaimana corona ini selesai. Bahkan kita tahu Mekah yang kita cintai, Ka'bah yang kita cintai pun Bapak melihat tidak ada lagi orang tawaf di sana. Itu menunjukkan bahwa negara itu pun akan concern menginginkan kalau bisa bulan haji nanti corona itu sudah tidak ada. Maka Mekah pun sangat-sangat saklek membuat 24 jam tidak boleh orang keluar dari rumah. Nah, ini yang mohon menjadi perhatian kita. Sekarang yang kita... Mohon maaf Pak, ini bisa disimplify Pak, soalnya ini kan udah malam. Saya pikir itu saja, bahwa saya menginginkan bahwa umat muslim harus mendukung pemerintah agar segera COVID itu selesai. Jangan kita memberi contoh kepada masyarakat, memang betul corona menempel di manusia itu takdir. Tetapi kita kan seperti Rasulullah katakan, kalau ontamu tidak mau hilang, ikatlah dulu baru kamu pergi. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memberikan gambaran ya Pak ya, bahwa musibah datang atau bencana datang ya itu disebabkan karena dosa-dosa kita, dan itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazzala bala'un illa bi dzambi." Musibah tidaklah turun kecuali karena dosa manusia. Wala rufi'al bala'u illa bit taubati. Dan bencana tidak akan diangkat atau dihilangkan kecuali dengan taubat kepada Allah. Oleh karena itu saya memberikan gambaran bahwa kalau di Bogor ya Pak ya, di Bogor semua masjid
berikan anjuran silahkan berjamaah, masih kadarnya seperti itu, ya, kecuali di zona merah, ya, dan orang-orang yang sakit diperhatikan dan kemudian diisolasi. Dan alhamdulillah ya, di Kabupaten Bogor sendiri yang jelas dalam media itu sekitar ada, kalau nggak salah, 4 atau 5 orang, yang meninggal 2 ya. Kemudian yang 2, yang 3 ini sembuh. Begitu. Tapi tetap kami berhati-hati, ya seandainya memang di setiap kecamatan sudah ada yang kena 1 orang, pasti kami pun dihimbau oleh bupati dan kepolisian untuk meniadakan Jumat. Tapi karena setiap kecamatan itu tergantung ya. Kalau seperti di Kecamatan Citerep belum ada yang kena sehingga masih diperbolehkan. Bahkan masjid kecamatan pun masih melaksanakan salat Jumat dan salat-salat rawatib lainnya. Salat-salat wajib yang lainnya. Begitu. Tapi kalau yang sudah zona merah seperti Cibinong, ya, terus seperti itu memang Bojonggede yang sudah kalau nggak salah 2 atau 3 orang yang sudah kena, mereka ditiadakan Jumat. Dan itu atas himbauan dari Pemda dan juga kepolisian. Nah, memang kami sendiri tetap mendukung keputusan pemerintah, ya, dan juga didukung oleh fatwa MUI, gitu ya. Karena dalam fatwa MUI itu sendiri, kalau yang sudah zona merah, sudah mereka hendaknya sholat di rumah masing-masing dan ditiadakan Jumat. Tapi kalau yang masih zona hijau atau kuning, mereka hendaknya berhati-hati saja. Tapi tidak dilarang untuk melakukan sholat Jumat dan juga sholat wajib yang lain. Itu fatwa dari MUI. Ya. Oleh karena itu, kita mesti dukung pemerintah, pasti. Ya, pasti. Dan itu pun sesuai dengan fatwa MUI pusat, ya. Nah, begitu. Dan kami pun di Bogor tetap mendukung setiap keputusan pemerintah dan majelis ulama setempat atau Kabupaten Bogor. Tapi dengan catatan, ya, kecamatan yang belum masuk zona merah atau kuning masih diperbolehkan untuk melakukan aktivitas Jumat dan berjamaah. Begitu. Kalau sholat ya. Adapun pernikahan ramai-ramai itu semuanya sudah dilarang dan itu semuanya masyarakat sudah mematuhinya. Sehingga orang yang mau hajatan di bulan-bulan ini atau ketika ada wabah ini semua dibatalkan. Dan mereka mengikuti anjuran dari Kapolsek, ya, kepolisian sektor ya seperti wilayah-wilayah, ya, itu semua pasti digerebek oleh polisi kalau ada ramai-ramai. Nah, ya. Nah, begitu. Dan itu kami semua patuhi. Dan ini memang semua adalah harus ya bersama untuk menanggulangi ini. Memang begitu. Bahkan di tempat kami pun sudah jarang keluar. Kecuali masih lokal saja. Tukang dagang yang masih tetangga segala macam masih dagang. Oke. Ya, seperti gorengan, mie ayam segala macam masih dagang, tapi lokal di sini saja. Ya, dan pasar di mana-mana sudah sepi. Di jalan-jalan pun sepi. Tapi pabrik masih ada yang buka, tapi mungkin jamnya saja dikurangi gitu ya. Nah, itu saja. Jadi semua orang sepakat untuk mendukung pemerintah, nggak ada yang membelot. Adapun sholat berjamaah yang masih ada itu dan tidak dilarang itu yang masih zona hijau, yang di kecamatan itu belum sama sekali ada yang kena gitu. Bahkan dalam pengawasan pun sama sekali tidak ada gitu. Begitu. Ya, termasuk alhamdulillah sampai sekarang kecamatan kami Citerep belum ada dan belum ada juga yang diawasi karena masjid kecamatannya pun masih melakukan salat Jumat dan aktivitas yang lainnya, kecuali acara-acara yang besar seperti mungkin PHBI ya, seperti Isra Mi'raj dan yang lainnya mungkin ditiadakan sama sekali. Kalau sholat masih ada, tapi jaga jarak gitu, tapi menjaga jarak gitu. Ya, kami semua pasti mendukung pemerintah karena itu untuk kebaikan bersama. Ya, nah, baik. Jelas ya Pak ya? Ya, ini di tempat kami bukan membantah, tapi masih zona hijau. Kalau di Kabupaten Bogor, alhamdulillah Citerep ini masih zona hijau. Ya, baik. Baik,
Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Cuma saya memohon saran aja supaya Ya. tidak memasukkan orang yang membawa virus. Tidak salah masjid itu mengecek calon jemaahnya yang mau sholat di dalam masjid. Ya. Jangan sampai nanti kemasukan orang yang dari luar kota datang ke masjid, ternyata dia membawa virus. Nah ini moga-moga tidak terjadi. Baik Ya, Pak Ustadz. mudah-mudahan ya juga dengan doa mudah-mudahan bisa ditolak. Ya, Mudah-mudahan. saya yakin dan hakul yakin Pak kalau dengan doa. Karena hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Dari soal. Baik, terima kasih Pak Agus Budiono sudah diberi kesempatan. Oke, terima kasih Pak, sama-sama. Pak Dumadi silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih waktunya. Jadi ini Ustadz mau bertanya gini, Allah kan maha tahu Ustadz ya, apa yang ada di hati setiap manusia itu Allah maha tahu. Dan juga takdir orang itu sudah ditentukan ya Ustadz ya, masing-masing orang. Terus yang ingin saya tanyakan itu posisi doa kita itu seperti apa Ustadz ya? Karena dengan maha taunya Allah dan takdir itu kita sudah ada gitu, apakah doa kita itu dapat merubah takdir atau seperti apa Ustadz ya? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan sekali lagi, ya, takdir itu ada yang bentuknya kauni, ada yang bentuknya syar'i. Itu sudah jelaskan dalam bab takdir dulu dalam masalah akidah dulu ya, kajian dalam masalah akidah. Jadi ada yang bentuknya takdir ketetapan Allah yang bentuknya kauni. Bentuknya memang terlihat fisik kita
مولاي صل